Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Episode sebelumnya dikisahkan ketika Bagus Sandoko dan Manahan membuka penutup jenazah yang terbujur di ruang kelurahan. Terkejutlah mereka karena Handoko mengenal dan Manahan juga mengenal orang itu adalah Sawung Rono. Kemudian timbul kemarahan Bagus Sandoko. Dengan sigap ia berdiri depan Sawung Sariti dan mengeluapkan kemarahannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Beberapa saat kemudian Sawung Sariti segera diganggu oleh kerisauan hatinya, karena sama sekali ia tidak menduga bahwa anak perantau malas itu mampu melawannya sampai beberapa lama. Karena itu semakin mendidihlah darahnya, timbullah berbagai dugaan mengenai anak itu. Sehingga sambil bertempur berteriaklah ia, "Hei anak gila, apakah kau belum pernah mendengar nama Sawung Sariti dengan baik? Atau barangkali kau baru sekarat? Nah, katakan padaku, siapakah sebenarnya kau ini? Mungkin benar dugaanku bahwa kau adalah salah seorang dari gerombolan perampok menilai ketangkasanmu. Tapi jangan mimpi dapat meluputkan diri dari hukumanku atas kelancanganmu ini." Bagus Sandoko memberi kesempatan Sawung Sariti sampai habis berbicara. Tetapi setelah itu seperti angin ribut ia menyerang dengan dahsyatnya. Sekali lagi Sawung Sariti terkejut. Dengan agak sibuk ia berusaha membebaskan dirinya. Untunglah bahwa ia pun memiliki kepandaian yang cukup, sehingga dengan suatu gerakan melingkar dan melompat ia dapat menghindari serangan Bagus Sandoko. Kemudian pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sedang Sawung Sariti menjadi semakin heran pula melihat tandang lawannya. Tapi Manahan yang menyaksikan pertempuran itu tidak pula kalah herannya. Ia melihat Sawung Sariti dapat mengimbangi muridnya. Ia tahu pasti bahwa seandainya ilmu yang diterimanya khusus dari ayahnya, maka mustahil bahwa dalam waktu yang singkat itu Sawung Sariti telah memiliki ilmu yang sedemikian tingginya. Akhirnya Manahan sampai pada suatu kesimpulan yang sangat menggelisahkan, bahkan menyedihkan hatinya. Ia menduga bahwa sepeninggal Ki Ageng Suro Dipoyono telah kembali ke Banyu Biru dengan atau tanpa Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Tapi menilik Sawung Sariti masih mencarinya, maka kemungkinan besar kedua keris itu masih belum ditemukan. Tapi agaknya orang tua itu telah menerima keterangan yang salah tentang daerah perdikan itu. Dengan licinnya Lembu Soro pasti membujuknya, sehingga orang tua itu percaya pada kisah yang disusunnya. Maka karena tidak ada keturunan lain yang dapat diharap meneruskan dan mewarisi ilmunya, maka Sawung Sariti telah menerima langsung pelajaran dari orang tua itu. Pertempuran itu berlangsung semakin lama semakin dahsyat. Sedang hati Manahan semakin gelisah pula, sebab ia melihat pertarungan antara hidup dan mati dari cabang perguruan Ki Ageng Suro Dipoyono, dua orang sahabat yang pada masa-masa yang silam selalu bekerja bersama untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi pada saat itu ia tidak mampu berbuat apa-apa. Manahan sama sekali tidak dapat melerainya karena apa yang dilakukan oleh Sawung Sariti telah jauh menyimpang dari sifat keutamaan ilmu Ki Ageng Suro Dipoyono. Sedang agaknya Kiai Ageng Suro Dipoyono telah bekerja mati-matian menurunkan ilmu itu kepadanya.
Ternyata dengan ketangkasan dan keperkasaan Sawung Sariti yang dengan tangkasnya bertempur melawan Bagus Handoko. Untunglah bahwa Bagus Handoko pernah mengalami kemajuan yang pesat sekali selama 6 malam di pantai Tegalarang, di mana seorang yang berilmu mumpuni berpura-pura menyerangnya setiap malam berturut-turut. Kalau seandainya Bagus Handoko hanya melulu menerima pelajaran darinya tanpa satu loncatan, maka bagaimana bisa muridnya itu mampu melawan murid Ki Ageng Soro Dipoyono? Tapi ternyata bahwa kedua anak itu berimbang, mengalami perlawanan yang tidak kalah hebatnya dari ilmunya sendiri. Sawung Sariti menjadi gelisah, ia menjadi curiga terhadap anak muda yang melawannya itu. Maka sekali lagi ia berteriak, "Hei, anak sombong, siapakah sebenarnya kau? Dan dimanakah kau mengenal bahwa yang gugur itu Paman Sawung Rono?" Handoko menyeringai marah sambil menjawab, "Buat apa kau tahu siapakah aku? Sebab sebentar lagi namamu akan terhapus dari muka bumi." Sawung Sariti adalah seorang anak muda yang sombong. Selama hidupnya ia selalu dihormati dan dimanjakan. Karena itu ketika ia mendengar jawaban Bagus Handoko, hatinya bertambah menyala-nyala. Karena itu pula ia tidak lagi berpikir lain kecuali membinasakan lawannya. Ia tidak lagi mempedulikan apakah lawannya bersenjata atau tidak. Cepat seperti kilat, tangan Sawung Sariti menarik pedangnya dan diputarnya seperti baling-baling. Ternyata ketangkasannya mengolah senjata tidak mengecewakan pula. Melihat lawannya bermain pedang, Handoko meloncat beberapa langkah mundur. Dan dengan gerak yang tidak kalah cepatnya, tangannya telah memegang sebuah ujung tombak bertangkai pendek. Itulah Kiai Bancak, tanda kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Sawung Sariti sendiri belum pernah melihat tombak itu, karena itu ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan ia menyerang dengan garangnya. Perlawanan Bagus Handoko pun tidak kalah dahsyatnya. Agaknya salah seorang mengawalnya pernah mengenal tombak itu, tombak yang mempunyai cahaya kebiru-biruan. Karena itu dengan gugup ia berteriak, "Anggir, itulah tombak Kiai Bancak." Meskipun Sawung Sariti belum pernah melihat Kiai Bancak, ia pernah mendengarnya. Karena itu ketika ia mendengar nama itu disebutkan, ia pun menjadi terkejut dan melompat mundur. Bagus Handoko kini benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Maka ketika ia mendengar seseorang menyebut nama tombaknya, ia menjadi bangga dan dengan sengaja ia ingin menunjukkan kepada Sawung Sariti bahwa tombak kebesaran Banyu Biru itu ada padanya. Karena itu segera ia berteriak menjawab, "Hei, orang yang berwajah hantu, kau mengenal tombak ini?" Karena pengaruh tombak di tangan Bagus Handoko, tiba-tiba orang itu menjadi takut dan menjawab, Ya, anak muda, aku kenal tombak itu." "Ayo katakan, siapakah yang pernah memiliki tombak ini?" desak Handoko. Orang yang ketakutan itu menjawab gugup, "Ki Ageng Gajah Soro." "Bagus," jawab Bagus Handoko. "Siapakah Gajah Soro itu?" Seperti orang yang kehilangan akal, orang itu menjawab, "Kepala perdikan Banyu Biru." "Bagus," ulang Bagus Handoko. "Kalau kau tahu itu, katakan kepada anak muda sombong yang mengaku putra kepala daerah perdikan Banyu Biru dan pamit sekaligus bahwa Banyu Biru bukanlah miliknya." Mendengar percakapan itu, Sawung Sariti menjadi berdebar-debar. Ia memang pernah mendengar cerita tentang tombak itu dan ia mengetahui pula bahwa kakak sepupunya hilang tak tentu rimbanya membawa Kiai Bancak. Dalam saat yang pendek itu otaknya berputar keras. Tidak mustahil bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kakak sepupunya. Ia pernah bergaul pada waktu kecil, tetapi setelah beberapa tahun tidak bertemu, memang ada kemungkinan untuk tidak mengenalnya lagi.
Apalagi anak muda yang berdiri di hadapannya itu wajahnya kehitam-hitaman terbakar terik matahari, serta berpakaian lusuh dan jelek. Kalau demikian, lalu siapakah yang mengaku menjadi bapaknya itu? Akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan kepada anak muda yang memegang tombak itu. Anak muda yang perkasa, adakah kau sebenarnya memang berhak atas tombak itu? Adakah kau tahu seorang yang berhak memilikinya kecuali aku? Jawab Handoko. Menurut pendengaranku, satu-satunya orang yang berhak atas tombak itu, kecuali paman Gajah Soro yang sekarang masih di Demak, adalah putranya yang bernama Aryo Saloko, sahut Sawung Sariti. Mengikuti pembicaraan kedua anak muda yang sedang diamuk oleh kemarahan itu, Manahan menjadi agak cemas. Ternyata Sawung Sariti yang biasa bergaul dengan orang-orang pemerintahan mempunyai cara-cara yang licin dalam setiap pembicaraan. Sedang Bagus Handoko yang hidup di antara para petani dan nelayan memiliki kejujuran yang utuh, sehingga ia sama sekali tidak sadar bahwa ia terseret ke dalam sebuah percakapan yang berbahaya. Manahan yang sadar akan itu cepat berusaha untuk mencegah Bagus Handoko menjawab pertanyaan Sawung Sariti. Tapi agaknya ia terlambat, sebab demikian tangannya bergerak untuk menggamit anak itu. Terdengarlah mulut Bagus Handoko berkata, "Akulah Aryo Saloko. Karena itu aku mengenal Paman Sawung Rono yang gugur karena pokalmu." Meskipun sebelumnya Sawung Sariti sudah menduga-duga, namun mendengar jawaban itu ia masih terkejut sekali sehingga tubuhnya bergetar. Dengan demikian sekaligus ia melihat bahaya yang lebih besar menghadang di depannya. Sepeninggal Sawung Rono, sebenarnya ia telah mengurangi jurang yang menghalanginya untuk sampai pada kekuasaan yang penuh atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal ayahnya. Tetapi ternyata Aryo Saloko yang memang masih diragukan itu benar-benar masih hidup dan sekarang berdiri di hadapannya. Karena itu tidak ada tindakan yang lebih tepat dan baik menurut anggapannya kecuali melenyapkannya sama sekali. Maka segera ia berteriak nyaring, "Bagus sekali. Kalau kau benar-benar Aryo Saloko, maafkanlah aku Kakang, bahwa aku harus bertindak tegas meskipun terhadap saudara sepupu, karena kau telah bersekutu dengan Wirodopo." Kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak lebih keras lagi, "Hei, orang-orang yang berada di pendopo, kepunglah rumah ini. Jangan seorang pun boleh lari." Lalu katanya kepada dua orang pembantunya beserta lurah gedangan, "Ayo tangkap Kakang Aryo Saloko." Mendengar perintah Sawung Sariti itu, barulah kedua orang pengawalnya itu sadar. Bagaimanapun juga mereka adalah pengikut-pengikut Sawung Sariti. Sehingga meskipun anak muda yang disebutnya melakukan perlawanan, tak ada pilihan lain selain menangkapnya hidup-hidup atau mati. Karena itu segera mereka berlompatan menyerbu. Sementara itu orang-orang yang berada di pendopo kelurahan itu pun sudah mulai bergerak. Memang sejak mereka mendengar suara ribut di ruang dalam, mereka menjadi bingung. Tapi karena mereka takut untuk meninggalkan pendopo, maka dengan gelisah mereka tetap saja tidak meninggalkan tempat. Baru ketika mendengar suara Sawung Sariti berteriak, maka seperti kuda yang dilepas dari kandang, mereka menghambur berlarian mengepung rumah lurah gedangan. Bagian lagi menerobos masuk sehingga terdengar suara hiruk pikuk tak karuan. Wirodopo menjadi keheran-heranan dan bingung melihat tingkah laku anak perantau malas itu. Menjadi sadar pula akan bahaya, tapi ia sama sekali tidak berani mencampuri pertempuran antara kedua anak muda yang memiliki kepandaian jauh di atasnya. Maka yang dapat dikerjakan adalah mengurangi tenaga lawan Handoko. Dengan tanpa diduga-duga, maka segera ia menyerang lurahnya yang sudah bersiap untuk membantu Sawung Sariti menangkap anak muda yang dikenalnya sebagai anak perantau malas. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, lurah gedangan terkejut. Maka segera ia mengurangkan niatnya dan terpaksa ia melayani Wirodopo.
kawan yang telah sekian lama bersama-sama membangun padukuan gedangan. Sedang kedua pengawal Sawung Sariti ikut menyerang Bagus Handoko. Tetapi satu hal yang mereka lupakan, bahwa mereka sama sekali tak memperhitungkan kehadiran Manahan yang justru adalah guru Bagus Handoko. Sementara itu beberapa orang telah memasuki ruangan itu. Suasana kemudian berubah menjadi ribut. Di ruang yang tak seberapa lebar itu berjejalan orang yang bersama-sama akan menangkap Bagus Handoko. Ketika Manahan melihat dua orang mengawasi Sawung Sariti beserta banyak orang yang lain mulai mengerubuti muridnya, ia tidak dapat tinggal diam. Segera ia pun menerjunkan dirinya ke dalam kekalutan itu. Melihat Manahan turut campur, marahlah kedua orang pengawal Sawung Sariti yang mengira bahwa Manahan tidak lebih dari seorang yang hanya dapat berlari-lari saja. Maka dengan acuh tak acuh salah seorang darinya mendorong Manahan minggir. Tetapi betapa terkejutnya ketika tangannya seolah-olah menyentuh dinding besi. Bahkan ia sendiri terdorong surut. Maka seorang itu mengerti bahwa Manahan pun tidak kalah hebatnya dari anak yang telah bertempur melawan Sawung Sariti. Karena itu ia tidak dapat menganggap enteng lagi bahwa musuhnya hanya seorang yang mampu berlari-lari saja. Dengan demikian terpaksa ia menyediakan tenaga sepenuhnya untuk melawan Manahan, dengan perhitungan bahwa biarlah Sawung Sariti mendapat bantuan dari orang-orang yang telah datang memasuki ruangan itu. Kemudian apabila ia telah dapat menyingkirkan Manahan, barulah Bagus Handoko akan diselesaikan. Dengan demikian maka terjadilah 3 lingkaran pertempuran. Bagus Handoko melawan Sawung Sariti dibantu oleh beberapa orang. Manahan melawan 2 orang pengawal Sawung Sariti dan Wirodopo melawan lurahnya. Sesaat kemudian ternyata dugaan para pengawal Sawung Sariti itu meleset. Mereka sama sekali tidak dapat dengan segera menyelesaikan pekerjaannya, meskipun mereka bukanlah orang yang dapat diremehkan. Namun untuk menundukkan Manahan bukanlah pekerjaan yang ringan. Sedangkan Bagus Handoko ketika harus mengalami lawan yang jumlahnya sama sekali tak seimbang, untunglah ia memiliki keuletan serta ketabahan hati. Perhatian Bagus Handoko pada berjenis-jenis binatang hutan yang sedang berkelahi banyak memberi manfaat kepadanya. Tapi ia tidak usah terlalu lama bercemas hati, sebab perlahan-lahan tetapi pasti Manahan terus-menerus mendesak lawannya. Bahkan sebagian dari tenaganya telah dapat dipergunakannya untuk mengurangi tekanan pengeroyokan terhadap muridnya. Wirodopo yang bertempur pula dalam keadaan berimbang dengan kekuatan lurah gedangan. Mereka agaknya telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Tetapi di samping itu bergolaklah kegelisahan di antara mereka. Baik lurah gedangan, Wirodopo maupun Sawung Sariti bersamaan para pengiringnya, meskipun sebabnya berbeda-beda. Sebagian dari mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati, siapakah sebenarnya kedua orang yang mereka anggap perantau malas itu? Sebab dalam keadaan yang demikian ternyata bahwa kepandaian mereka dalam ilmu tata berkelahi tidak ada yang menandingi. Beberapa saat kemudian Sawung Sariti yang cerdik akhirnya merasa bahwa akhir dari pertempuran itu tidaklah seperti yang diharapkan. Ruangan yang sempit itu sama sekali tak menguntungkannya, sebab beberapa orang yang mengeroyok lawannya itu malah kadang-kadang mengganggunya. Sehingga terpaksa beberapa kali ia harus berteriak-teriak dan malahan beberapa kali pula terpaksa memukul orangnya sendiri yang sangat menjengkelkan. Karena hal itulah maka akhirnya ia membuat perhitungan-perhitungan dengan seksama. Dalam waktu yang dekat ia harus dapat mengatasi keadaan, setidak-tidaknya menyelamatkan diri sendiri. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut dan kacau, apalagi ketika tiba-tiba pelita yang tergantung di dinding terlempar jatuh. Minyak yang tumpah beramburan itu segera dijilat api dan dalam sekejap telah menyala berkobar-kobar. Maka terjadilah keributan yang semakin kacau.
Orang-orang di dalam ruangan itu tidak lagi memperhatikan lawan-lawan mereka, tetapi mereka segera berusaha untuk dapat keluar dan menghindarkan diri dari nyala api yang semakin lama semakin membesar. Bahkan akhirnya api itu telah melahap sepanjang dinding ruangan. Dalam keadaan yang demikian, Bagus Handoko dan Manahan menjadi kehilangan pengamatan atas lawan-lawan utamanya. Beberapa orang yang berlari-lari kian kemari itu sangat mengganggunya. Bahkan beberapa orang telah melanggar mereka dan mendorong-dorong mereka tanpa sengaja. Manahan yang segera dapat mengerti dan menguasai masalahnya menjadi sangat marah, sebab ia yakin bahwa Sawung Sariti telah dengan sengaja membakar ruangan itu. Karena itulah maka dengan sekuat tenaga ia menyerang orang-orang yang menghalangi jalannya, menerobos keluar sambil berteriak, "Handoko, lawanmu telah berada di luar." Mendengar suara gurunya, Handoko pun segera melompat dan menyibakkan orang-orang yang sedang kacau itu. Beberapa orang jatuh bergulingan dan terinjak-injak kawan-kawan mereka sendiri. Namun Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tak sempat mempedulikan mereka. Perhatiannya terpusat kepada Sawung Sariti, anak paman yang telah berkhianat kepada ayahnya. Namun alangkah kecewa mereka itu, sebab demikian Manahan dan Bagus Handoko sampai di halaman. Terdengarlah derap kuda menderu dan seperti terbang. Lepaslah 3 buah bayangan orang berkuda melarikan diri. "Itulah dia," teriak Manahan. "Marilah kita cari sisa kuda mereka." Handoko tidak menunggu kalimat Manahan berakhir, segera dia berlari ke halaman belakang. Tetapi ternyata kandang kuda itu telah kosong. Agaknya Sawung Sariti yang cerdik itu sempat menyingkirkan dan menghalau kuda-kuda yang lain sehingga kuda itu lari berpencaran. Bagus Handoko menjadi seperti orang yang kebingungan, berlari-lari mengelilingi kandang kuda itu. Namun ia sama sekali tak menemukan seekor pun. "Gila!" geramnya penuh kemarahan. Manahan pun tidak kalah marahnya, namun ia lebih dapat menguasai diri. Maka katanya kemudian kepada muridnya, "Sudahlah Handoko, baiklah kita bicarakan apa yang harus kita kerjakan seterusnya." Sementara itu terdengarlah jerit dan teriakan di antara ledakan-ledakan kebakaran. Dalam waktu yang pendek, api telah menguasai hampir seluruh rumah kelurahan yang terbuat dari kayu, bambu, dan ijuk. Beberapa orang berlari-larian menjauh. Di antara mereka nampaklah tertatih-tatih Wirodopo yang agaknya menderita luka-luka. Melihat Wirodopo yang sudah hampir tak mampu lagi menjauhkan diri dari kemarahan api itu, hati Bagus Handoko dan Manahan bersama-sama bergetar. Cepat mereka melompat dan memapahnya ke halaman belakang. Ketika Wirodopo sadar bahwa yang menolongnya itu adalah 2 orang yang dianggapnya perantau malas dan ternyata telah sangat membingungkannya, cepat-cepat ia menjauhkan diri sambil berkata perlahan-lahan, "Tuan, maafkanlah aku. Aku tidak tahu siapakah sebenarnya tuan-tuan ini. Sedangkan tuan muda ini agaknya masih ada hubungan darah dengan tuan muda Sawung Sariti yang tamak itu." Manahan cepat-cepat menangkap lengan Wirodopo dan menariknya berdiri. "Kakang Wirodopo, kami adalah benar-benar 2 orang perantau seperti apa yang kami katakan." Wirodopo menggelengkan kepala. "Aku telah mendengar perdebatan antara anak muda yang disebut-sebut bernama Ryo Saroko, putra Ki Ageng Gajah Soro, yang memiliki tombak Kiai Banca, dengan Sawung Sariti yang mengaku dirinya putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru.